Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang ada di kota-kota besar, bahkan sampai di desa yang terpencil sekalipun. Kita tahu bersama dalam iman kita bahwa adalah Allah yang maha hadir, Allah berada di mana kita berada, omnipresent. Karena itu, biarlah kita mau bersyukur, berterima kasih atas anugerah hidup yang baru ini, bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dalam pujian, syukur, terima kasih. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama untuk membawa kita berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kesaksian hidup kita yang semakin memuliakan Tuhan. Karena itu sejenak kita mau tunduk, taat dalam diam, berdoa kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa bersyukur atas semua berkat Tuhan yang kami terima, khususnya di sepanjang malam dalam istirahat yang telah kami jalani. Kembali Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu dengan anugerah hidup yang boleh kami miliki saat ini. Apapun situasi dan kondisi yang masih kami jalani, kami tetap mau bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman-Mu dan cerita bermakna yang akan kami dengarkan bersama-sama menambah pemahaman kami tentang firman Tuhan dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Berkati Tuhan hati pikiran kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 26 Februari 2022, tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Cerita bermakna bagi kita pada pagi hari ini tentang kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih.
tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, sang ayah mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanya anak perempuannya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun biji kopi yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ayahnya berkata, "Kamu termasuk yang mana, Nak? Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Pesan dari cerita bermakna ini sungguh dalam. Dalam hidup kita banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Bahkan yang terkini adalah bagaimana negara Rusia memerangi negara Ukraina. Apa yang kita lihat dari dunia yang saat ini sedang berkecamuk? Apa yang kita hadapi dengan setiap masalah demi masalah? Banyak hal yang terjadi pada kita. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, diwakkan oleh dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita mau menjadi pengubah dunia, bukan dunia yang mengubah kita. Allah yang ada di dalam diri kita akan mengubah kita untuk kuat, untuk mampu menghadapi semua persoalan hidup. Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Itu kata firman Tuhan. Mau jadi kentang, telur, atau biji kopi, itu adalah pilihanmu. Tetapi satu yang pasti, kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah dipilih, diselamatkan, ditebus, dan diutus untuk pergi ke seluruh dunia menjadi garam dan terang dunia. Kita mempengaruhi dunia, bukan dunia mempengaruhi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu
pada pagi hari ini, di mana kami telah menjalani sepanjang 1 minggu ini, dan kami berada di akhir minggu, di akhir pekan. Kiranya kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di dalam bulan yang masih akan Tuhan percayakan di bulan ketiga. Sertai dan temanilah kami dalam semua aktivitas pekerjaan dan persiapan-persiapan pelayanan yang kami lakukan sepanjang 1 hari ini. Kuasai dan berotoritaslah Engkau Tuhan dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa.